dalam rangka pembinaan institusi, karena aturan main di dalam kelembagaan partai itu. Di setiap partai politik itu kan ada perubahan kepemimpinan secara periodik. Ya, dan ini sebagai bagian yang penting kalau kita mengatakan bahwa partai politik itu demokratis atau tidak. Dia harus melakukan pergantian rezimnya, kayak gitu ya, bahasa ilmu politik. Rezim itu biasa saja, jadi jangan dilihat sebagai sesuatu yang aneh. Jadi rezim dari kepemimpinan itu. Nah, kepemimpinan itu salah satunya ketua umum atau tadi ketua DPD, DPW sampai DPC ya, kalau tergantung masing-masing partai politik melihatnya di dalam anggaran dasarnya, karena namanya juga berbeda-beda di dalam kongres, munas, muktamar dan sebagainya. Nah, kalau dilihat seperti itu ya, seorang kader itu memang tidak bisa berjalan sendiri, karena semuanya ada aturannya. Untuk menjadi caleg saja untuk partai politik, bahkan untuk jadi presiden sekarang juga diusulkan oleh partai gitu ya, atau gabungan partai, itu juga artinya semuanya bersifat kelembagaan ya, karena belum lagi nanti putusan-putusan yang dilakukan melalui pleno-pleno atau rapat-rapat yang itu juga kelembagaan. Jadi dalam konteks ini lagi-lagi sebetulnya kader aktor itu bisa penting di dalam tingkah laku perilaku politik, tapi dia dibatasi oleh aturan, the legal and political rule of the game. Jadi bagaimana aturan main politik dan hukumnya di dalam proses-proses tadi itu tadi, kalau pemilihan ketua umum, pemilihan ketua DPD maupun pemilihan ketua DPC. Begitu. Baik, saudara ahli, kalau misalnya di dalam sebuah kompetisi, apakah munas, muktamar atau kongres atau di tingkat daerah, musda dan seterusnya, yang berkompetisi itu kebetulan dia pada saat berkompetisi itu penyelenggara negara, misalnya ada beberapa, ada 3 atau ada 5 atau ada berapa, kebetulan semuanya itu penyelenggara negara. Dalam perspektif partai yang berkompetisi itu penyelenggara negara atau kader partai yang diatur di dalam ketentuan-ketentuan internal partai itu. Dalam konteks ini, kalau kita bicara tentang partai, makanya partai itu sebetulnya seperti negara dalam negara. Ya, jadi partai dia punya semua strukturnya, bahkan karena dalam undang-undang pemilu kita itu diwajibkan partai itu punya banyak sekali kantor. Walaupun ini secara pribadi saya sebetulnya tidak terlalu setuju dengan membangun big government di dalam partai dalam konteks ini. Nah, kalau di dalam konteks yang seperti ini, tidak, sebetulnya selama itu bicara tentang internal partai, dia tidak berhubungan dengan urusan yang tadi itu di luar internal, eksternalnya dalam negara. Oleh karena itu sebetulnya kompetisinya bukan dia sebagai pejabat negara, kalau dia kebetulan pejabat negara, tapi sebetulnya berada di dalam ranah sebagai kader politik, kader partai yang sedang berkompetisi memperebutkan kursi-kursi tertentu yang dikompetisikan, apakah majelis tinggi, dewan pembina, dewan pembina dan ketua umum ataupun di formaturnya. Yaitu kompetisi antar kader, bukan kompetisi antar lembaga negara. Bisa dibayangkan kalau kemudian ini lembaga negara dan yang berkompetisi misalnya presiden kayak gitu ya, wakil presiden, menteri, apa jadinya ini? Padahal ini adalah bagaimana menyelesaikan persoalan rumah tangga dari partai itu sendiri. Jadi itu kader partai. Jadi ininya memang harusnya dilepas sebagai pejabat negara. Terima kasih. Saudara ahli, kalau di dalam muktamar atau kongres atau munas atau juga yang terjadi di tingkat lokal yang ditetapkan di dalam forum itu, forum muktamar, munas atau kongres atau musda di tingkat lokal, itu adalah misalnya ada Dewan Syuro atau Dewan Pembina
atau majelis syuro, kemudian ada ketua umum atau ada presiden partai atau istilah yang lain, kemudian ada formatur, kemudian ada ADART baru, kemudian program kerja baru biasanya untuk satu periode yang akan datang dan seterusnya itu. Apakah hal itu bisa dilihat dari perspektif partai? Apakah bisa dilihat sebagai hal yang terpisah-pisah? Ataukah harus dilihat sebagai satu kesatuan produk, ya, kesatuan hasil dari peristiwa Munas, Muktamar, Kongres itu, atau yang di tingkat lokal, Musda, Muscak, dan seterusnya? Dalam konteks seperti ini sebetulnya kalau kita lihat kan kembali lagi sistem. Jadi kalau sistem itu tidak bisa dipecah-pecah, nanti kalau sistemnya diambil satu pasti akan terjadi sistem itu tidak bekerja, tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu kalau dalam konteks Kongres, Munas maupun Muktamar, dan salah satu fungsi dari partai politik itu adalah policy formulation, jadi membuat kebijakan supaya nanti dia bisa merebut kekuasaan, dan kalau sudah berkuasa menjadi policy implementation, jadi yang tadi sudah disiapkan di dalam Munas, Kongres, Muktamar itu bisa diimplementasikan pada saat setelah merebut kekuasaan. Oleh karena itu menurut saya dalam konteks ini seluruh proses itu tadi adalah sistem. Kalau sistem itu tentu saja sistem harus bekerja secara keseluruhan, tidak bisa dilihat satu persatu dalam sistem. Bagaimana sistem bekerja, bagaimana inputannya, bagaimana prosesnya, bagaimana outputnya, itu di dalam satu kesatuan. Karena kalau itu sistemnya tidak bekerja, itu sebetulnya yang kemudian diganti oleh sistem lain. Dan penggantian sistem lain kalau bekerja kan, kalau dia bekerja dia bisa melakukan melalui Kongres, tapi kalau dia diganti oleh sistem lain biasanya melalui kudeta. Jadi itu juga bisa terjadi penggantian sistem. Kalau menjadi baru sekali itu dengan kudeta, tapi kalau melalui Kongres yaitu sebetulnya proses sistem yang berjalan secara terus-menerus. Nah, oleh karena itu kalau dilihat seperti ini memang tidak bisa dipisah-pisahkan, dan itu semuanya sesuai lagi dengan aturan undang-undang partai politik, dan ini biasanya berhubungan dengan undang-undang pemilunya, berhubungan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang menurut undang-undang partai politik memang diserahkan kepada partai politik dengan catatan memang harus demokratis. Pas juga ada catatannya, kepengurusannya harus ada 30% perempuan. Nah, ini penting juga. Baik, Saudara Andi, di dalam setiap muktamar atau kongres atau munas itu selalu dipilih formatur. Yang namanya formatur itu dimanapun tugasnya adalah membentuk atau menyusun kepengurusan. Saudara ahli, dalam perspektif partai, apakah kepengurusan yang terbentuk, yang disusun oleh formatur hasil kongres, kemudian disahkan dengan SK formatur, baik itu susunan misalnya pada level Dewan Pimpinan Pusat, pada level partai tertentu menyebut level Dewan Pembina, partai tertentu menyebut Dewan Suro, partai yang lain menyebut Majelis Suro, ada partai yang menyebut ada institusi khusus Majelis Tinggi, dan seterusnya itu yang disusun berdasarkan produk kongres. Apakah hasil kerja formatur ini bisa dilihat sebagai satu kesatuan dari produk kongres itu,
atau itu hal yang terpisah? Kembali lagi, kalau tadi dilihat semuanya kan dalam satu sistem, jadi memang tidak dipisahkan. Nah, sehingga menarik untuk melihat tingkah laku perilaku politik yang ada saat ini di partai-partai yang tadi saya katakan kenapa kemudian muncul ketua umum kembar atau sekjennya kembar. Nah, ini juga terjadi, atau biasanya kalau kalah di dalam partai politik itu kemudian yang kalah membentuk partai politik baru. Jadi majelis hakim yang mulia di Indonesia ini partai politik punya anak, cucu, ponakan dan sebagainya, karena banyaknya partai politik yang kemudian kalah di dalam kongres kemudian keluar membuat partai politik baru, atau hanya sempalan saja kayak gitu. Ini terjadi. Nah, oleh karena itu di dalam undang-undang kepartaian yang tadi saya katakan demokratis itu juga hati-hati, misalnya apa yang sudah diputuskan oleh kongres, mau enak nggak enak memang kadang-kadang memang harus ditaati. Tapi di dalam praktek politik ini seringkali ada, kalau kemudian ada tokoh, ada kekuatan yang super power gitu ya, jadi kekuasaannya itu luar biasa, menjadi ketua misalnya majelis tinggi partai, dewan pembina, dewan kehormatan dan sebagainya, kadang-kadang bisa abuse power, jadi menggunakan kewenangannya ya, padahal sebetulnya itu dirancang dan harus diikuti oleh siapapun, oleh semua kader dari partai ya. Jadi bukan kemudian digunakan misalnya formatur. Apa tujuannya formatur? Supaya ketua umum nanti tidak kemudian berkuasa sepenuhnya misalnya, sehingga dia bisa merekrut siapapun misalnya. Nah, ini mekanisme formatur di dalam mengangkat DPP dan lain-lainnya secara struktur organisasi ini sebetulnya diperuntukkan agar partai politik ini tidak kemudian menjadi partai politik yang disebut partai dinasti ya. Jadi kan sekarang ini kan tingkah laku politik kita kan seringkali kita bicara dinasti, atau ada semua partai sebetulnya memiliki yang kita sebut sebagai orang kuat. Di dalam teori politik itu biasanya disebut bossism. Jadi ada bosnya yang kemudian orang kuat ini bisa saja melakukan abuse power. Ya, ada sumber-sumber kekuasaan baik itu jabatan maupun kekayaan di dalam konteks ini. Nah, oleh karena itu semua hasil dari kongres, muktamar, unas itu sebetulnya dilihat sebagai satu sistem yang saling berhubungan dan jangan dipisah-pisahkan di dalam konteks itu supaya sistem ini bekerja. Kalau sistemnya tidak bekerja, nanti outputnya dan outcome-nya itu bisa merugikan partai itu sendiri. Terima kasih. Baik, saudara ahli, yang terakhir, kalau sebuah partai salah satu subsistemnya adalah Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Pimpinan Pusat itu hanya subsistem aja, karena ada subsistem yang lain. Tadi ada misalnya Dewan Suro, ada Dewan Pertimbangan, ada Majelis Tinggi, ada Dewan Kehormatan, ada yang lain-lain. Dan setiap institusi itu oleh ADART biasanya dilekatkan kewenangan. Kewenangannya bisa besar, bisa kecil, kewenangannya bisa sentral, kewenangannya bisa terbagi. Nah, yang saya bicara adalah subsistem yang bernama Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Pimpinan Pusat itu biasanya ada ketua umum, ada sebutan lain presiden partai, kemudian ada wakil-wakil, ada sekjen, ada bendahara, wakil-wakil bendahara, ada departemen-departemen atau bidang-bidang, macam-macam, tergantung aturan main di masing-masing partai. Menurut ahli, di dalam subsistem kecil ini, subsistem saja ini, apakah di dalam kerja-kerja berdasarkan perspektif partai, berdasarkan subsistem Dewan Pimpinan Pusat misalnya, apakah seorang ketua umum itu bisa bekerja sendiri, punya otoritas sendiri, bisa memutus sendiri, bisa dilihat sebagai entitas pribadi, atau ini
juga harus dilihat dalam konteks ADART dan mekanisme internal partai yang mengatur pola relasi antara institusi DPP itu dengan institusi yang lain, dan juga pola relasi antar orang yang mempunyai jabatan di dalam Dewan Pimpinan Pusat itu. Terima kasih. Kalau kita sebagai seorang demokrat, bukan partai demokrat ini, seorang yang menjunjung tinggi demokrasi, gitu ya, itu tingkah laku kita di dalam memimpin partai, tentu saja dia tidak bisa menggunakan kekuasaannya bahwa dia berkuasa sendirian. Ya, kalau kita bicara sebagai selama ini track record kita sebagai seorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, ya, jadi harus ada musyawarah, harus ada ini, tapi tidak bisa sendirian. Walaupun di dalam praktek partai-partai politik itu juga ada, kalau misalnya ada aktor yang sangat kuat sebagai ketua umum, dia bisa melakukan keputusan sendiri, tapi kemudian juga dibatasi dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga, sehingga seringkali saya katakan, oh kalau ketua umum seperti ini sistemnya monarki nih, karena rajanya, ratunya ya sudahlah, jadi sekjen itu menjadi sangat penting posisinya. Tapi ada juga ketua umumnya tidak terlalu penting, yang penting itu ketua pembina. Ya, jadi ada partai politik yang memang yang sangat penting ketua pembina. Ya, bahkan kita punya pengalaman berpolitik selama 32 tahun. Ketua pembina yang kebetulan presiden waktu itu luar biasa kekuasaannya. Sehingga siapapun ketua partainya itu tidak terlalu, ketua umum dari partai itu tidak terlalu penting, karena decision making proses terjadi di level ketua dewan pembina. Nah, dalam konteks ini balik lagi, kalau kita masukkan masing-masing partai politik, tentu saja dilihat apakah ini tingkah laku perilakunya demokratis sesuai dengan aturan main, ataukah dia sudah abuse power. Nah, kalau dia sudah sesuai dengan aturan main, tentu saja ketua umum itu tidak bisa mengambil keputusan sendirian, karena dia dibatasi oleh mekanisme-mekanisme yang sudah diatur secara demokratis, harusnya secara demokratis. Karena aturan ini kalau kita baca lagi juga bisa saja, kok ini pasalnya jadi tidak demokratis, kenapa kewenangan ini diberikan begitu besarnya kepada salah satu dari lembaga-lembaga yang ada. Nah, kalau kata di DPP-nya kan cuma subsistem, dan dia tidak semuanya. Masih ada lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan mungkin ketua umum dengan DPP-nya. Nah, ini persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam partai-partai politik kita, karena masih antara membangun partai politik modern, tapi tingkah laku aktor-aktor atau kader-kader di dalam partai politik, aktor kalau kita di dalam ilmu politik menyebutnya aktor-aktor politik, seringkali masih tingkah lakunya tradisional. Jadi sebagai seorang demokrat, tentu saja di dalam memutuskan harus sesuai dengan mekanisme anggaran dasar, dan tidak bisa memutuskan sendirian, karena mekanisme-mekanisme mengaturnya itu sudah sangat rigid dan sangat cukup besar di dalam membangun sistem. Jadi sudah maksudnya anggota DPP-nya sudah banyak, kemudian ada harian, ada macam-macam yang itu biasanya membatasi ketua umum untuk bertindak sendiri. Baik, dari kami cukup yang mulia. Mungkin dari penasihat hukum kalau ada tambahan. Silakan, Ibu. Tadi Bu Husnul ahli mengatakan bahwa parpol itu penting dalam sebuah negara modern. Seberapa penting parpol itu dalam sebuah negara modern? Maksud saya kemudian apa sih hubungan antara parpol, partai politik dengan negara? Bagaimana hubungan antara parpol dan negara? Terima kasih. Negara modern itu sebetulnya bentukan partai politik. Ya, jadi sebetulnya negara modern itu, jadi
ini masyarakat awam biasanya dia, tapi di seluruh dunia sebetulnya terjadi yang kita sebut low trust kepada partai politik. Jadi tingkat kepercayaan kepada partai politik itu rendah. Ini terjadi tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Ada partai politik yang sangat disiplin, seperti model partai buruh di Australia, itu sangat disiplin. Semua prosesnya itu melalui kaukus partai dan sebagainya. Tapi ada yang partai politik yang loose, yang hanya berfungsi pada saat pemilu. Itu di Amerika, sebetulnya Amerika Serikat itu partai politiknya tidak disiplin. Nah, dalam konteks di Indonesia misalnya, partai politik ini sangat penting. Mengusulkan presiden harus partai politik, menjadi DPR partai politik, menjadi DPD, bukan DPD, perseorangan kecuali DPD, DPRD provinsi yang mengusung partai politik, DPRD kabupaten kota yang mengusung partai politik, menjadi gubernur yang mengusung partai politik, walaupun sekarang sudah ada yang perseorangan, tapi sebagian besar di Indonesia kalau tidak didukung oleh partai politik maka tidak bisa berfungsi dengan baik, atau yang menang hanya sedikit, 1-2 saja yang menang dengan perseorangan. Tapi juga sebetulnya bahasa saya, perseorangan pun itu sebetulnya partai politik. Bahasa saya biasanya kita mau beli borongan atau retail gitu ya kalau bahasanya. Jadi kalau partai politik koalisi gitu ini borongan, tapi kalau mau individu retail, tetap saja di dalam prosesnya persis apa yang dilakukan oleh partai politik. Dan yang paling penting dalam konteks ini adalah merebut kekuasaan di eksekutif dan legislatif. DPR ini sangat penting karena semua peraturan perundang-undangan di Indonesia ini ya, itu adalah hasil kerja politik di legislatif bersama-sama dengan eksekutif presiden dalam konteks ini. Semua fungsi DPR, pengawasan, pembuatan undang-undang, bab JT itu di DPR, isinya cuma partai politik. DPD sebetulnya sebagai House of Representatives, satunya DPD itu House of Senate, sebetulnya kita ke arah sana. Para anggota DPD kita selalu menyebut mereka dirinya Senat. Tapi kalau saya lebih ke arah House of Lords gitu ya, karena banyak pangeran, istri sultan, istri yang kayak gitu-gitu yang ada di anak-anak gubernur gitu ya yang di DPD. Fungsi DPD di dalam konstitusi kita masih belum sebesar fungsi model lembaga Senat seperti di Amerika maupun di Australia. Nah ini yang penting, sehingga perundang-undangan, bahasa saya DPD ini mirip-mirip LSM yang dibiayai oleh negara saja, karena ikut mengusulkan, walaupun sekarang undang-undang MD3 sudah agak sedikit berubah, kita lihat nanti di dalam periode berikutnya. Nah partai politik itu pentingnya di situ, yaitu apa? Fungsi rekrutmen jabatan-jabatan politik, ya, rekrutmen jabatan politik. Nah ini menarik karena di setiap partai politik nanti berbeda. Siapa sebetulnya yang menentukan calon gubernur, calon bupati wali kota, calon presiden, calon anggota legislatif di setiap tingkatan. Ini setiap partai politik berbeda. Nah, sejauh ini kalau kita lihat apakah ketua umum ini punya kekuasaan veto untuk menentukan siapa, kelihatannya di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat ini tidak. Nah ini yang menarik untuk dilihat. Jadi fungsinya luar biasa, pentingnya. Penting yang lain di dalam konteks tingkah laku politik, karena seluruh keputusan negara itu tidak bisa kalau harus bertanya kepada 180 atau 190 juta penduduk atau pemilih dalam konteks ini di Indonesia. Masa setiap kali mengambil keputusan negara harus bertanya referendum dulu. Jadi untuk memudahkan itu kita bicara tentang agregasi kepentingan. Jadi kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat dikelompokkan golongan-golongan yang itu kemudian menjadi partai politik dan kemudian menyederhanakan, ya bukan sederhana dalam konteks sederhana, tapi membuat lebih kecil kelompoknya yang berada di DPR. Apalagi kemudian DPR kita dengan parliamentary threshold dan sebagainya, dan terakhir yang menang di dalam pemilu legislatif yang lalu itu menjadi 10 partai. Jadi ini sebetulnya proses-proses yang penting, fungsi yang sangat penting dari partai politik di dalam bernegara. Ya, tadi ahli juga mengatakan adanya sebenarnya di dalam internal hampir semua partai politik itu ada faksi-faksi yang mungkin menimbulkan perselisihan. Nah sebenarnya bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan dan antara faksi-faksi itu di internal partai? Apakah cukup dengan diselesaikan oleh internal partai ataukah bagaimana?
pendekatan apa yang dilakukan? Sebetulnya secara teoritik itu ada 3 model pendekatan ya di dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan sebagainya. Ini bisa diimplementasikan di banyak tempat. Apakah kita bicara tentang conflict resolution di luar partai, di dalam negara maupun di proses-proses yang ada. Pertama kita bicara tentang power based approach, pendekatan kekuasaan. Yang kedua ini biasanya seperti kalau yang negara demokratis piramidanya kecil di atas. Nah kalau di negara otoriter terbalik, lebih banyak kekuasaannya yang kemudian digunakan pendekatan kekuasaan. Yang di tengah itu legal based approach, pendekatan hukum yang dengan pengadilan dan macam-macam seperti ini. Yang di bawah kalau negara demokratis itu yang sebagian besar itu harus menggunakan pendekatan yang kita sebut interest and right based approach. Jadi pendekatan kepentingan dan hak ya di dalam konteks itu, sehingga negara ini lebih tidak semua hal ya, saya pernah di dalam satu diskusi saja misalnya, dalam satu diskusi ilmiah ya, hanya karena mungkin kesalahan di dalam bicara atau apa, walaupun saya sudah 3 kali meminta maaf, tetap saja dibawa ke pengadilan sampai 3 tahun ya, ini juga persoalan-persoalan yang kita dihadapi, bagaimana kita menggunakan mengimplementasikan yang disebut legal based approach. Nah di dalam konteks internal politik, internal partai, mekanisme-mekanisme itu tentunya ada, karena kan ada aturan kode etik, ada dewan kehormatan. Ini fungsi-fungsi menyelesaikan konflik dengan kita berbicara pendekatan interest and right based approach. Jadi pendekatan kepentingan dan hak itu tadi. Supaya apa? Supaya tidak semua hal itu harus sebetulnya keluar dari kepartaiannya, dari di luar partai gitu, legal based approach, karena bisa menguntungkan dan bisa merugikan. Nah ini sebetulnya sekarang kita mungkin lebih banyak yang di tengah nih gitu ya, legal based approach apa saja dilaporkan ke polisi. Ini juga benar. Power based approach semuanya dibutuhkan di dalam sistem. Ya jadi pendekatan kekuasaan dibutuhkan. Ya. Kalau kita contohkan misalnya di negara Thailand, itu yang namanya raja. Menarik ini, raja kalau mau kudeta militer, perdana menteri dan sebagainya, kalau sudah dipanggil raja diselesaikan, karena raja itu punya kekuatan yang juga katanya kekuatan dari Tuhan juga begitu, dan itu di-exercise. Tapi ini penggunaan pendekatan kekuasaan yang menyelesaikan. Tapi biasanya seringkali kekuasaan itu di-abuse, jadi pendekatan kekuasaan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Tergantung lagi-lagi di masing-masing partai politik bagaimana exercise, bagaimana kekuasaan itu dilaksanakan, dilakukan. Nah ini sebetulnya kalau pandangan saya, mari sebetulnya masyarakat Indonesia sebagian besar menyelesaikan itu dengan musyawarah, ya, musyawarah yang dilakukan ya melalui mekanisme-mekanisme tanpa kekerasan. Terima kasih. Cukup yang mulia dari kami, mungkin nanti terakhir saja satu. Tapi kami beri kesempatan memberikan satu. Ya, terima kasih. Ya. Baik, kami persilahkan kepada penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada ahli. Silakan. Terima kasih Ketua. Jadi yang beri kesempatan Ketua, bukan penasihat hukum ya Ketua. Oke. Terima kasih. Baik. Jadi mumpung membawa mix sekalian yang Ibu Kusnul. Sebenarnya saya juga ingin berguru masalah ilmu politik ini kepada Mas Anas, karena dia ahlinya politik juga. Tapi saya takut nanti ada konflik of interest, jadi saya lebih baik berguru kepada Ibu Kusnul yang kebetulan hadir saat ini. Saudara ahli, sebelum masuk kepada materi, saya ingin tanya, apakah saudara ahli pernah menjadi rekan kerja dengan terdakwa? Pernah menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum tahun 2001-2007. Oh, pernah ya. Kalau selama persidangan ini, apakah saudara pernah hadir di persidangan ini? 2 kali, sebentar-sebentar. Terima kasih. Ini karena kembali pada masalah awam politik, Mas Anas tadi, saya ingin mendapatkan pandangan atau pendapat dari ahli. Kalau di dalam dunia politik, apakah komunikasi politik itu disampaikan dengan bahasa yang vulgar, jelas, atau mungkin
dengan bahasa-bahasa pesan atau simbol yang perlu diterjemahkan oleh orang-orang tertentu. Ini sebetulnya bukan keahlian saya kalau urusan simbol, bahasa dan sebagainya. Ini mesti harus dipanggil ahli bahasa, mohon maaf. Tapi di dalam komunikasi politik, makanya saya kadang-kadang agak sedikit concern bagaimana sebetulnya komunikasi politik yang terjadi oleh para aktor-aktor politik. Tapi sebetulnya ini bukan keahlian saya. Cuma yang penting di dalam berbicara, karena seringkali tidak hanya nanti antar aktor ya, bahkan nanti antar perbedaan jenis kelamin saja itu berbeda. Karena kalau misalnya saya berbicara apa adanya sesuai dengan aturan main, tidak menggunakan bahasa kebun binatang, tetap saja Ibu Husnul jahat, keras, galak. Tapi kalau laki-laki, Bapak Husnul, bisa dianggap Bapak Husnul tegas, disiplin. Nah, ini ada yang disebut mindset di dalam masyarakat kita. Tapi mohon maaf Majelis Hakim, kalau untuk pertanyaan seperti ini, komunikasi politik yang sesuai dengan aturan bisa, dan itu style dari masing-masing aktor berpolitik. Nah, persoalannya di dalam budaya politik kita kan kadang-kadang orang yang tegas, bicara lugas itu dianggap berbeda dengan ini. Nah, pertanyaannya apakah dia melanggar peraturan dan sebagainya atau tidak? Bagi saya tidak terlalu penting di dalam konteks simbol dan sebagainya, karena mungkin dengan simbol-simbol itu ternyata pesannya lebih sampai, lebih bisa diterima, terutama kalau berbicara dengan orang yang lebih berkuasa dibandingkan diri. Terima kasih. Kenapa saya bertanya ini? Karena di dalam kesaksian beberapa saksi yang kami hadirkan itu, pesan itu ditangkap tidak selalu seperti bahasanya. Dijelaskan oleh dijelaskan oleh DPC yang mengatakan bahwa ketika Pak SBY memberikan pidato sambutan pada saat tahap kedua pemilihan Ketua Umum Kongres 2010 disebutkan